Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ini adalah tim dari CGP Angkatan 8. Saya sendiri Maisura, Fadilah Ramina Sution fasilitator, dan Bu Nur Amna sebagai pengajar praktik. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan materi dari modul 1.1 sampai 1.4 semuanya bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi pada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak lahir dengan berbagai kodrat dasarnya seperti potensi, bakat, dan minat. Oleh karena itu, sesuai dengan modul 1.2 sebagai guru penggerak, kita harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, sebagai guru penggerak harus memiliki visi murid impian yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini bisa dengan menggunakan tahapan Bagja. Berdasarkan tahapan Bagja akan memunculkan kebiasaan positif. Kita juga harus menjadi teladan agar kebiasaan positif atau yang lebih dikenal dengan budaya positif di kelas maupun di sekolah dapat menjadi kebiasaan bagi murid sehingga akan menghasilkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik adalah guru yang menjadi teladan dan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif adalah tata tertib atau ketaatan dalam aturan dengan menerapkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih dianjurkan sebagai upaya untuk mengajarkan tentang aturan, batasan, dan ekspektasi seputar perilaku, sekaligus menguatkan hubungan yang sehat dan bahagia antara orang tua dengan anak atau guru dengan murid. Cara menerapkan disiplin positif pada anak ya, pertama, berikan pujian yang positif. Kemudian, rencanakan waktu bersama tanpa distraksi. Kemudian, buat ekspektasi yang jelas. Kemudian, beritahu tentang arti sebuah konsekuensi. Dan yang terakhir, mengalihkan perhatian secara kreatif. Kemudian, motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5. Yang pertama posisi penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Latar belakang pembentukan keyakinan kelas ini adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan salah satu unsur budaya positif.
Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sejauh mana saya memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi. Narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktik segitiga restitusi tersebut memang sesuai dengan masalah yang terjadi di kelas saya. Ketika melakukan hal tersebut, ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dahulunya saya tidak melakukan dengan cara restitusi. Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti cara restitusi, maka dia sedang belajar mandiri untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Refleksi selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dan menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar dan paham bahwa untuk menciptakan budaya positif, maka guru berperan penting dalam hal ini. Guru menjadi teladan sehingga murid akan mengikutinya. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan diyakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri, unsur intrinsik. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah siswa. Saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Posisi kontrol saya pun berubah, yang sebelumnya sebagai teman, sekarang sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menerapkan budaya positif di kelas, saya melihat anak-anak sangat antusias dalam menentukan keyakinan kelas. Semua anak-anak memberikan ide masing-masing. Dengan begitu, anak-anak akan bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Kemudian, pada saat melaksanakan segitiga restitusi, anak lebih berani mengungkapkan isi hatinya dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya senang melihat respon siswa sangat baik dalam menjalankan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Jika menjalankan budaya positif secara teratur dan berkelanjutan, maka akan terbentuk profil pelajar Pancasila dengan sendirinya. Kemudian refleksi selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah anak-anak sudah mulai menerapkan budaya positif di kelas maupun sekolah. Budaya positif yang sudah mulai diterapkan adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama sehingga murid akan terbentuk budaya positif bertanggung jawab dan mandiri. Yang perlu diperbaiki adalah dari diri saya sendiri yang selama ini cenderung memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, terkadang teman dan terkadang pembuat merasa bersalah, kini harus berubah menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Oke, sebelumnya saya selama ini cenderung memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, terkadang teman dan terkadang pembuat merasa bersalah. Saya beranggapan dengan memiliki posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, seperti itu anak-anak akan lebih patuh. Dan saya merasa dengan posisi kontrol sebagai teman, anak-anak akan lebih dekat dengan saya. Tetapi kenyataannya, saya merasa malah saya kurang dihormati karena posisi tersebut. Dan saya merasa bersalah karena telah menghukum murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan terkadang sebagai pemantau saja. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru oleh murid-murid. Dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid lebih hormat pada guru dan secara sadar mereka mau memperbaiki masalahnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja. Belum secara utuh menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menggunakan tahap memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya saya bertanya, kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut? Atau sekarang kamu bisa menceritakan kepada ibu, apa masalahnya? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid ataupun lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Hal ini supaya budaya positif akan menjadi kebiasaan dimanapun sehingga karakter yang diharapkan untuk murid akan cepat tercapai. Akhir kalam, wassalam. Si Ateng bawa kayu. Thank you semuanya.